Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma taqabbal jami'a a'malina salihah wa liwajhika khalisah. Santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan uh, belajar ya pagi ini tentang tauhid ya. Kita ambil di beberapa referensi. Insyaallah kita akan belajar bagaimana urgensi dari tauhid tersebut. Ustaz sudah kirim di antara satu buku ya, karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Ada beberapa kitab yang lain, Syekh Saleh Fauzan, dan tentu tidak semua ya, nanti kita akan bahas tentang tauhid itu sendiri ya, tapi pelan-pelan hari ini tentang tauhid, insya Allah besok kita akan belajar tentang sirah nabawiyah. Yang pertama sekali adalah teman-teman nanti kalau ada yang dicatat ya, kalau ada yang penting dicatat ya, bahwasanya tidak diragukan lagi ya, bahwasanya tauhid adalah landasan bagi setiap amal. Amal sebesar dan sehebat apapun jika tidak dibangun atas tauhid maka akan sia-sia dan sirna. Jadi amal sebesar apapun ya, kalau tidak dibangun atas tauhid maka dia akan sia-sia ya, seperti itu. Jadi tidak ada amal sebesar apapun kalau dibangun tanpa tauhid maka dia akan sia-sia. Namun kenyataan yang menyedihkan yang kita rasakan ya di negeri kita, bahwasanya masih banyak saudara kita yang belum paham tentang tauhid. Ya, meskipun lisan mereka mengucapkan la ilaha illallah, buktinya praktek-praktek kesyirikan masih merajalela. Ya, buktinya apa? Buktinya dukun-dukun masih bertebaran dan banyak sekali jumlahnya. Ya. Jadi praktek-praktek kesyirikan masih bertebaran. Ini kita mukaddimah hari ini ya, teman-teman. Ya, karena praktek-praktek kesyirikan ini sangat banyak, bahkan orang yakin, bahkan mohon maaf kita bilang bahwasanya banyak orang-orang Islam sendiri yang yakin sama dukun daripada yakin kepada dokter. Ya, walaupun mereka mengatasnamakan tabib, ya, dukun, ya tabib lah dibilang, itu tabib, itu ustadz. Terkadang mereka mengatasnamakan ustadz, padahal mereka mengobati dengan bentuk-bentuk kesyirikan. Nah ini harus diwaspadai teman-teman ya. Ya, bahkan betapa banyak kita lihat setiap kelurahan itu ada dukun, terutama di daerah Jawa ya, mungkin baik dukun asli maupun dukun palsu. Masih banyak orang-orang yang percaya kepada jimat-jimat ya. Teman-teman kalau punya jimat-jimat itu dibuang terus. Ya, masih menganggap angka 13 adalah angka sial. Ada nggak ini? Ada nggak bayangan seperti itu ya? Angka 13 angka sial ya. Ini masih memberikan sesajen kepada pohon atau batu besar, ya, masih menyembelih untuk jin atau penjaga tanah, atau penguasa gunung atau penguasa sawah ladang, masih percaya kepada benda-benda bertuah seperti untuk dicari keberkahan seperti keris dan batu akik. Masih nggak teman-teman seperti itu? Tentu masih seperti itu ya. Hari ini di Indonesia, terutama di tanah air kita, masih banyak seperti itu. Mereka percaya keramat ini, keramat itu. Padahal tidak ada satupun yang mendatangkan syafaat dan kemudaratan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara praktik mencari berkah bernuansa kesyirikan yang paling konyol adalah mencari berkah. Misalkan mencari berkah dari Kiai Slamet yang ternyata adalah gelaran bagi seekor sapi yang berwarna putih. Pernah dengar nggak teman-teman? Ya, berkah dari Kiai Slamet itu, Kiai Slamet itu sapi ya, gelaran untuk sapi yang berwarna putih.
yang jika sapi tersebut keluar maka diperebutkan keberkahannya, bahkan kotorannya pun diperebutkan. Ya, nah, ini aneh nih teman-teman. Belum lagi kalau kita menelusuri praktik-praktik meminta kepada penghuni penghuni kubur, terutama penghuni kubur yang dianggap orang soleh. Ya, nah ini banyak sekali praktek-praktek kesyirikan. Mereka mengatakan la ilaha illallah, saya percaya Tuhan itu Allah gitu kan. Tetapi dalam praktek sehari-hari banyak orang-orang kita yang masih belum mengenal tauhid yang sebenarnya. Ya, bagaimana sih tauhid mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, dalam ibadatnya. Nah, itu banyak kita benar dalam tauhid, misalkan tauhid rububiyah ya diistilahkan para ulama. Ya, tauhid Allah pencipta langit dan bumi itu benar. Kita yakin itu semua. Ya, karena kita tidak tahu siapa yang bisa menciptakan langit dan bumi. Jadi kita yakin Allah yang menciptakan. Tapi di praktek tauhid uluhiyah, tauhid peribadatannya justru terbalik. Kita menyembah Allah, tetapi kita bikin hal-hal yang syirik, yaitu kita percaya kepada tadi ya seekor sapi, ya kita keberkahan, dia membawa keberkahan, percaya kepada penghuni kubur walaupun dia orang soleh, ya sedangkan walaupun dia orang soleh sekalipun kita disuruh minta berdoa seperti itu ya. Ya, bahkan kita meminta kepada kuburan Nabi, meminta kepada Nabi saja tidak boleh, karena itu adalah syirik. Itu Nabi, manusia mana yang lebih baik daripada Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak boleh teman-teman. Makanya hari ini misalkan di Raudhah itu ya, orang mengusap-usap ya, silahkan berdoa, tidak perlu kita usap-usap, berdoa saja, tapi minta ya, wahai Nabi selamatkanlah aku dari ya tidak bisa kita memperbanyak selawat saja. Nah, Nabi tidak bisa juga memudaratkan, Nabi bisa memberi manfaat nanti, syafaat nanti di hari akhirat dengan izin Allah tentunya. Ya, kalau kita termasuk tokoh-tokoh yang ahli syirik, tentu Nabi juga tidak bisa memberi syafaat. Uh, baik, itu dia di antaranya ya praktik kesyirikan seperti tadi, masih banyaknya jimat-jimat, masih banyaknya orang-orang pergi ke dukun hari ini, bahkan mereka mengatasnamakan ustadz ataupun tabib, tapi sebenarnya mereka mengobati dengan praktek kesyirikan. Maka ini amat disayangkan ya, bahkan sebagian umat Islam mempercayai hal-hal tersebut. Nah, kondisi di tanah air kita juga semakin memburuk tak kala muncul sebagian dai yang berusaha memperlaris kesyirikan. Nah, ini nauzubillah min dzalik ya. Semakin menganjurkan kepada masyarakat untuk meminta-minta yang mereka namakan dengan istighosah kepada mayat-mayat orang soleh ya. Nggak ada ini teman-teman ya. Demikian juga dengan munculnya dai-dai dan tokoh-tokoh pluralisme yang berusaha menyatakan bahwa semua agama adalah sama dan mengantarkan kepada surga. Mereka hendak menyamakan antara agama tauhid, yaitu agama Islam yang menyeru kepada penyembahan kepada Allah semata, dengan agama kesyirikan seperti Nasrani yang menyeru kepada penyembahan terhadap manusia, yaitu Nabi Isa, ataupun Hindu yang menyeru kepada penyembahan terhadap 3 dewa. Jadi kalau tokoh-tokoh hari ini pluralisme itu mereka menyeru kepada semua agama itu sama dan mengantarkan penyembahnya ataupun penganutnya ke dalam surga. Maka ini akidah yang fasid, teman-teman. Itu akidah yang tidak betul ya. Oleh karena itu penamaan akidah secara umum, terutama tauhid yang kurang di tanah air kita, maka pemikiran-pemikiran yang aneh dan menyimpang mudah untuk disambut dan diterima oleh sebagian saudara-saudara kita. Nah, ini teman-teman harus, karena jarang yang ngajarin ilmu tauhid yang sebenarnya ya. Jadi kita tahu tauhid seolah-olah tauhid itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu aja. Ya, ataupun la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Namun dari prakteknya kita tidak melakukan yang sebenarnya. Di tanah air kita juga sampai terjadi berulang-ulang ada yang mengaku sebagai nabi akhir zaman. Ada nggak teman-teman? Ada pasti, ya banyak sekali itu. Hampir setiap masa kita dengar ada yang mengaku nabi. Ya kira yang mengaku nabi itu sudah meninggal, ada yang mengaku nabi itu sudah dibunuh orang. Masa nabi? Ya, nah, seperti itu ya. Atau nabi itu ternyata ditimpa sakit yang luar biasa. Aneh-aneh. Dan yang lebih anehnya lagi, ternyata ada juga masyarakat yang percaya dan mengikutinya. Nah, itu dia. Yang anehnya lagi, setiap zaman ada yang mengaku sebagai nabi, ada saja yang percaya.
dan mengikutinya. Demikian juga ada yang mengaku sebagai Nabi Isa yang turun dari langit, dan ada juga yang mengaku sebagai Imam Al-Mahdi. Lihat nih, pakai aneh-aneh manusia ini ya. Dan itu terjadi di tanah air kita, teman-teman. Ya, itu terjadi di tanah air kita. Jadi mereka mengaku sebagai apa namanya Nabi, mengaku sebagai Nabi Isa, ya, dan Imam Mahdi itu nggak begitu juga ya. Kalau kita bahas tentang hadis-hadis hari kiamat, Imam Mahdi itu bukan seperti itu ya, ngaku-ngaku dia. Nah, hal ini seluruhnya semakin menekankan bahwa mempelajari perkara tauhid atau akidah secara umum adalah perkara yang sangat urgen di negeri kita. Adapun pernyataan sebagian orang yang meremehkan dakwah tauhid, yang menganggap bahwa pembahasan mengenai tauhid adalah pembahasan kuno dan kurang relevan dengan kondisi sekarang, maka tentu ini adalah pernyataan yang keliru dan berbahaya, yang tentunya keluar dari orang-orang yang tidak paham tentang tauhid dan makna tauhid sesungguhnya. Seperti itu. Jadi ya, tauhid, ngapain sih belajar tauhid kayak kuno, kayak ini. Padahal itulah yang paling utama dari semua ilmu, teman-teman. Ya, dari ilmu fikih, ilmu sirah, ilmu tafsir, ya. Kalau tauhidnya nggak benar, nggak betul juga. Ilmu hadis, yang paling utama itu. Ya. Nah, makanya dakwah Nabi pertama itu tauhid 13 tahun di Mekah, itu dakwah tauhid, teman-teman. Belum disuruh lagi sholat waktu, belum disuruh lagi puasa Ramadan, belum lagi yang lain-lain. Ya. Hmm. Tapi khamar belum diharamkan, tapi tauhid sudah didakwahkan oleh Nabi SAW. Untuk dakwah tauhid itu lama, teman-teman. 13 tahun Nabi SAW untuk memaksakan bagaimana membina iman dulu sebelum apa namanya membina mereka untuk amal, ya. Tauhid sebagaimana hakikatnya disalahpahami oleh sebagian orang, bukan sekedar mengenal dan mengerti bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah, bukan sekedar mengetahui bukti-bukti rasional tentang kebenaran wujud keberadaannya Allah dan wahdaniyah keesaannya, dan bukanlah sekedar mengenal asma, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya bukan hanya itu tauhid, ya, bukan hanya sekedar pencipta langit dan bumi Allah, Allah itu ada, ya, Allah itu esa, bukan seperti itu, tapi juga kalau orang-orang musyrikin jahiliyah kuno yang dihadapi oleh Rasulullah juga mereka mengenal Tuhan pencipta, ya. Orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka juga ya mengenal, ya, banyak ayat-ayatnya. Wala in sa'altahum dalam surah Al-Ankabut, man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ya, kalau ketika mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Ya, jadi orang-orang, kalau kita cuma meyakini Tuhan itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi saja, maka kita sama seperti orang musyrikin, sedangkan peribadatan kita, ibadah kita masih tercampur dengan kesyirikan dan lain-lain. Demikian juga kaum Nasrani dan Yahudi juga percaya bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, bukan Isa, bukan Nabi Isa, bukannya Uzair. Namun, kepercayaan dan keyakinan mereka itu belumlah menjadikan mereka sebagai makhluk yang berpredikat muslim, yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka masih dicap oleh Allah dengan predikat musyrik. Kenapa? Karena mereka menyerahkan peribadatan tidak murni hanya kepada Allah. Ya, karena mereka menyerahkan peribadatan tidak murni kepada Allah. Maksudnya apa? Mereka membuat patung-patung. Ya, mereka mengatakan liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami buat patung ini biar kami dekat sama Allah. Nggak enak kalau kita beribadah kosong, nggak seru. Harus ada sesuatu yang disembah kita buat biar kita lebih dekat sama Allah. Itu syirik. Walaupun niat dia kepada Allah, tapi dia menyembah patung. Walaupun dia nggak percaya patung itu nggak bisa memberi manfaat namarat, tapi dia membuat serikat. Nah, itu dia teman-teman, ya, membuat sama seperti orang yang harus misalkan sholat lihat lihat foto Ka'bah misalkan, ya, ditaruh di depan safnya itu foto Ka'bah seperti itu, maka itu kesyirikan juga, ya. Allah alam tingkat kesyirikannya besar atau kecil, tapi kalau dia menganggap itu sebagai apa namanya, itu sudah tidak betul, ya.
Karena kita menyembah Allah, misalkan menghadap kiblat yaitu Ka'bah, maka itu perintah dari Allah, bukan kita menjadikan Ka'bah itu adalah sebagai Tuhan. Nah, itu sebagian orang terkadang mengatakan, kalian mengatakan kami we worship idol. Ya, kalian we worship idol. But you are Muslim, you worship the same idol. Kalian menyembah idol juga tuh Ka'bah yang kalian sembah. Kita katakan kepada mereka, kita tidak menyembah Ka'bah, melainkan Allah itu kiblat kita. Itu kiblat yang telah disuruh oleh Allah SWT. Kita tidak, tapi kita beriman kepada Tuhannya Ka'bah. Itu teman-teman. Ya, kalau ada hari ini di Indonesia misalkan buat Ka'bah sendiri, maka itu kesyirikan, itu dosa besar. Nggak boleh. Ka'bah hanya ada di Saudi Arabia, hanya ada di Masjidil Haram. Ya, jadi tidak ada yang kita buat asal-asalan itu. Zaman Ustadz masih kuliah di Kairo itu ada orang yang tawaf di Masjid Hussein, teman-teman. Dia haji di Masjid Hussein, bahkan di akidah mereka orang Syiah Rafidah dan Syiah-Syiah yang lainnya, wallahu alam ya. Itu mereka mengatakan bahwa tawaf di Masjid Hussein lebih besar pahalanya daripada tawaf di Masjidil Haram. Ya, nah, itu ada di depan Masjid Al Azhar, ada Masjid Hussein kalau kita kuliah dulu. Nah, mereka tawaf tuh, tawaf di situ tuh. Coba bagaimana agama hawa nafsu, teman-teman. Jadi mereka nggak ada dalilnya sama sekali. Mereka membuat-buat hadis-hadis palsu. Ya. Nah, oleh karenanya, keadaan umat Islam hari ini ya, dengan berbagai amalan dan kepercayaan masa hidupnya menyimpang, banyak yang menyimpang. Ya. Oleh karena itu kita akan membahas ya tentang bagaimana urgensinya tauhid, ya, bagaimana pentingnya seseorang zaman sekarang untuk belajar tentang tauhid. Kita akan baca ya mungkin biografi ya, biografi beliau ya sedikit. Teman-teman Ustaz ada kirim PDF ya, yang bahasa Indonesia Ustaz, atau nanti coba kita lihat ya. Buku ini ditulis ya oleh seorang ulama yang giat dan tekun dalam kegiatan dakwah Islamiyah, ya, dikenal dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi yang dilahirkan di Uyainah tahun 1115 Hijriah. Ya, meninggal di Diraiyah di Saudi Arabia 1206 Hijriah. 1115 Hijriah, meninggal 1206. Usianya berapa itu? Sekitar 90-an ya. 80-an. Keadaan umat Islam dengan berbagai bentuk amalan dan kepercayaan pada masa hidupnya yang menyimpang dari mana tauhid telah mendorong beliau dan muridnya untuk melancarkan dakwah Islamiyah guna mengingatkan umat agar kembali kepada tauhid yang murni. Nah, kitab tauhid ini membahas tentang tauhid ibadah. Ini penting ya, apalagi untuk anak-anak SMA, awal-awal kuliah ya. Sangat penting sekali. Itu tauhid al-ibadah atau yang dikenal dengan tauhid al-uluhiyah. Hal ini karena problem yang terjadi di zaman tersebut dan terjadi di zaman kita hari ini, yaitu penyimpangan masyarakat dalam kesyirikan ya, dalam amalan. Tentu banyak buku-buku tauhid yang lain yang dikarang oleh para ulama-ulama ya. Ada, misalkan Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Taimiyah dan banyak ya. Dan bahkan luas ya. Hanya saja yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini lebih ringkas ya. Mereka mempelajari kitab-kitab mereka juga. Di antara para ulama-ulama banyak yang menulis tentang kitab tauhid juga, misalkan Al-Imam Al-Makrizi ya. Banyak nih teman-teman ya. Kita nggak baca semua ya. Yang beliau bermadzhab Imam Syafi'i menulis sebuah buku yang berjudul Tajridut Tauhid Al-Mufid, pemurnian tauhid yang bermanfaat. Ya, di awal buku ini beliau berkata ya,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Sebagaimana firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hari ini masih mukaddimah ya, teman-teman. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Sesungguhnya ayat ini menafikan syirik mahabbah dan syirik uluhiyah, ya. Dan firman Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan, menafikan syirik penciptaan dan syirik ar-rububiyah. Maka ayat ini mengandung pemurnian tauhid dan kepada Rabbul Alamin dalam ibadah, bahwasanya tidak boleh menyekutukannya, tidak boleh syirik, ya, dalam ibadah, dan bahwasanya tidak boleh menyekutukannya, tidak boleh syirik dalam perbuatan, dalam lafal dan dalam kehendak niat. Tidak boleh syirik, ya. Nah, ini pembahasan tauhid nih berat teman-teman, tapi harus sedikit pelan-pelan biar kita paham, ya. Contoh misalkan tidak boleh syirik dalam perbuatan, ya. Contoh syirik dalam perbuatan seperti sujud kepada selain Allah, ya. Tawaf selain di Ka'bah, mencukur gundul karena beribadah dan tunduk kepada selain Allah. Nah, itu peribadahan semua selain kepada Allah. Mencium batu selain Hajar Aswad yang merupakan tangan kanan Allah di bumi, ya. Mencium kuburan dicium. Mencium kuburan, ya mungkin kalau niatnya, artinya ini, ya, kita ada orang yang mungkin terlanjur apa istilahnya, ya, terenyuh gitu, ya, mungkin itu anaknya yang meninggal atau bapaknya, ya, atau ibunya gitu kan, ya mungkin, ya wallahu a'lam, ya. Tapi kalau dia sujud kepadanya, nah itu syirik, ya. Sujud kepadanya itu dia syirik, ya. Ya, mencium, mengusap, ya, tapi dia sujud kemudian, ya, nah, itu. Tapi kalau sekedar mencium mungkin, ya, ya sebenarnya nggak perlu juga, nggak perlu kita cium. Maksudnya kita sayang, kita berdoa. Kita cium itu tanah kok, kan. Karena udah jadi tanah, ya, nggak perlu juga, ataupun ya mengusap bolehlah, pegang aja, kan, gitu kan. Sungguh Nabi telah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh sebagai masjid, ya, dalam hadis, ya. La'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha qubural anbiya was salihin masajida. Sungguh telah dilaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid. Jadi nggak boleh kuburan orang soleh itu dijadikan masjid. Bahkan sebagian masjid, ya, kiblatnya itu pas di arah kuburan. Nah, ini tidak boleh. Nabi aja nggak mau, ya. Makanya Nabi langsung dari ketika beliau hidup, ya, janganlah kalian menjadikan aku sebagai ini, ya. Nabi nggak mau lebih-lebihkan, ya, takut nanti masyarakat syirik itu tadi. Ya, bagaimana lagi jika kalian menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang disembah? Maka kalau kuburan itu jadi tempat destinasi, nggak apa-apa kita datang melawat, ya, datang ke kuburan para wali, para orang saleh, ke kuburan Imam Syafi'i di Mesir. Silakan datang, kita berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada Allah, berdoa kepada apa namanya, berdoa kepada Allah, ya, untuk keberkahan ilmunya Imam Syafi'i misalkan, atau para imam-imam yang lain, orang-orang saleh, ya, semoga mereka tenang. Enggak, kita berdoa kepada mereka, minta kepada mereka, itu maksudnya. Meminta kepada mereka itu yang salah. Wahai Imam Syafi'i, berikanlah aku ilmu seperti ilmumu. Itu udah salah. Memintanya kepada Allah. Memintanya kepada Allah. Beliau juga berkata, ziaratul kubur ala thalathati aqsam. Ya, kata Imam Al-Maqrizi, ya, tadi. Ziarah kubur ada 3 macam. Ini kita baca ininya saja, ya, baca referensi. Qaumun yazuruna al-maut fayad'una lahum. Wa hadhihi ziyaratu syar'iyyah. Ya, ziarah kubur ada 3 macam. Pertama adalah mereka yang menziarahi orang-orang yang telah meninggal lalu mendoakan mereka. Dan ini adalah ziarah yang disyariatkan. Kata beliau, ya. Ini Imam Al-Maqrizi, ya, seorang bermazhab Imam Syafi'i, ya. Wafat tahun 845, ya.
Tadi kata beliau, iya kata dua, iya karena itu ada eh, apa namanya, beliau jabarkan itu ya tadi. Eh, yang kedua, qaumun yazurunahum yada'una bihim. Tadi yada'una lahum, ini yada'una bihim. Yaitu mereka yang golongan yang kedua, yaitu mereka yang menziarahi mayat-mayat tersebut ataupun kuburan lalu berdoa dengan mayat-mayat tersebut. Maka mereka inilah musyrikin dalam uluhiyah dan kecintaan. Berdoa dengan mayat-mayat tersebut. Ya, berdoa dengan mayat-mayat tersebut ini beda. Tadi berdoa mendoakan mereka, ini yang enggak syirik, mendoakan mereka. Tapi berdoa dengan mayat-mayat tersebut, ya, memohon berdoa dengan mayat-mayat tersebut, maka ini tidak boleh juga. Ya, artinya menyertakan mereka seolah-olah dengan adanya mereka sudah pasti diterima. Nah, itu salah. Itu mencari manfaat gitu. Ya. Mereka tidak kasih beri kemudaratan, manfaatan. Mereka orang soleh betul. Mereka telah meninggal dunia sudah selesai udah. Inqata amaluhu. Ya, mereka nggak bisa kasih manfaat untuk kita. Bukan gara-gara kita ziarah ke kuburan mereka itu orang-orang soleh ya. Nabi saja tidak bisa gitu. Kalau kita misalkan kita emang setelah kita ziarah Nabi kemudian kita melakukan dosa besar, meninggal dengan dosa besar itu tetap Nabi tidak bisa juga memberikan syafaat kecuali Allah izinkan seperti itu. Jadi tidak ada sama sekali. Ya. Nah, mereka inilah musyrikin dalam uluhiyah ya. Nggak boleh menyertakan kepada imam ini, imam itu ya. Nah, ketiga, qaumun yazurunahum fayada'unahum anfusahum. Nah, itu ketiga, mereka yang menziarahi mayat-mayat lalu berdoa kepada mayat-mayat tersebut. Padahal Nabi SAW bersabda, ya, Allahumma la taj'al qabri wathnan yu'bad wa haula'il musyrikuna fir rububiyah. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Itu kata Nabi, ya. Maka mereka ini adalah orang-orang musyrik dalam rububiyah. Itu diantara kata-kata beliau ya. Tapi kita nggak bahas kitab beliau, Tajrid Tauhid Al-Mufid, yang panjang ya. Nah, kita bahas tentang buku yang ringkas, singkat ya. Di antara buku-buku yang lain, misalkan karangan Al-Imam Muhammad bin Ismail As-San'ani, wafat 1182. Yang beliau semasa hidup juga semasa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau menulis sebuah buku yang berjudul Al-I'tiqad an Adranil Ilhad. Membersihkan akidah dari kotoran dan kekufuran. Ya. Membersihkan akidah dari kekotoran dan kekufuran. Beliau berkata di awal kitab beliau, "Fahada tathhirul i'tiqad an adranil ilhad. Wajaba alayya ta'lifuhu." Inilah kitab yang membersihkan akidah dari kotoran kekafiran. Wajib atas diriku untuk menulisnya. Wa ta'ayyana alayya tarsifuhu. Dan keharusan atas diriku untuk menyusunnya. Lima ra'aituhu wa alimtuhu yaqinan man ittikhadil ibad al-andad fil amsari wal qura wa jami'il bilad. Dari apa dia yakin untuk menulis buku? Dari keharusan karena apa yang telah aku lihat dan telah aku ketahui dengan yakin tentang menjadikan hamba-hamba sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Ini dia yang terjadi di kota-kota ya. Wa jami'il bilad minal Yaman wasyam wa Misra wa Najdin wa Tihamatin ya. Dari daerah Yaman, Syam, Mesir, Najd, Tihamah wa jami'i diyaril Islam wa huwa al-i'tiqad fil qubur. Dan seluruh negeri Islam yaitu keyakinan terhadap kuburan. Jadi orang-orang banyak yang dahulu itulah ziarah kubur ada 3 ya. Kita ziarah, berdoa untuk mayat itu yang syariat. Tapi berdoa menyertakan mayat itu tidak sesuai kesyirikan. Berdoa meminta kepada mayat lebih parah lagi. Ya.
Nah, beliau hidup di zaman Syekh Muhammad ya bin Abdul Wahab, dan beliau melihat dan merasakan apa yang dirasakan oleh Syekh Muhammad tentang tersebarnya kesyirikan di seluruh negeri kaum muslimin, terutama penyembahan terhadap penghuni kubur. As-San'ani memuji dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam qasidah syairnya, Salami ala Najdin wa man halla fi Najdin wa in kana taslimi anil bu'di la yujda. Salamku bagi negeri Najd dan juga bagi yang tinggal di Najd, meskipun salamku dari jauh tidaklah mencukupi. Ya, sebagian orang menisbatkan kepada As-San'ani sebuah kasidah yang menunjukkan bahwa beliau tarajuk, berubah pikiran dari pujiannya tersebut. Akan tetapi nisbah kasidah tarajuk tersebut tidaklah benar sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sulaiman bin Samhan rahimahullah. Di antara bukti yang terkuat atas kedustaan tarajuk tersebut bahwasanya hal ini tidaklah muncul kecuali setelah wafatnya As-San'ani. Sementara As-San'ani wafat sekitar 20 tahun sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau seandainya As-San'ani tarajuk, maka tentu akan tersebar semasa hidup beliau. Lagi pula kasidah pujian As-San'ani ditulis pada 1163 Hijriah. Dan buku Tathhirul I'tiqad ditulis pada tahun 1164 Hijriah. Nah, barang siapa yang telah membaca, menelaah kitab Tathhirul I'tiqad, maka dia akan dapati perincian ya mirip dengan kitab Kashfus Syubhat ya, karangannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antara buku yang lain yaitu buku karangan Imam Asy-Syaukani. Itu ada 3 tadi, Imam Maqrizi, Imam As-San'ani, dan Imam Asy-Syaukani. Ya, buku-buku tentang uluhiyah, tentang bagus ya kita baca, tapi mungkin terlalu panjang ya. Buku ini adalah singkat, padat, dan jelas insyaallah. Bahkan penjelasannya sangat dijelaskan oleh banyak para ulama ya. Ketiga, Al-Imam Asy-Syaukani wafat tahun 1250 Hijriah. Ya, beliau hidup setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau menulis sebuah buku yang berjudul Syarhus Sudur bi Tahrimi Raf'il Kubur, melapangkan dada dengan haramnya meninggikan kuburan. Ya, beliau menulis buku ini karena melihat bahwa meninggikan kuburan merupakan sarana kesyirikan. Nah ini, ya, padahal orang-orang yang meninggal, orang-orang saleh itu nggak mau dia diidolakan, dilebih-lebihkan, dia takut nanti kuburan dia. Nabi ya Allahumma la taj'al qabri wathnan yu'bad, kata Nabi ya. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah janganlah engkau jadikan kuburan aku itu adalah berhala yang engkau sembah. Baik, kita masuk ke ini dah apa namanya ini pembukaan ya. Pembukaan mukaddimah. Kemudian kita masih mukaddimah ini, apa makna tauhid ya. Hari ini kita bahas tentang makna tauhid saja. Apa arti tauhid ya teman-teman ya. Kita masuk ini baru intermezzo ya. Intermezzo artinya banyak sekali hari ini orang-orang yang kurang dalam ilmu tauhidnya. Mereka betul, mereka berKTP Muslim, Islam, mereka sholat, ya, mereka tahu la ilaha illallah, tahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang mau deklarkan mau masuk Islam, tapi kesalahan mereka hari ini, mereka masih banyak orang-orang yang pergi ke dukun, ya, masih banyak orang-orang yang percaya kepada jimat-jimat, percaya kepada kuburan-kuburan sehingga dia harus datang ke situ, ya. Maka itu dihiasi oleh setan agar mereka yakin amalnya benar, padahal itu adalah sebuah kesyirikan. Nah, ini banyak terjadi. Ya, berarti mereka belum memahami tauhid yang sebenarnya. Oke, at-tauhid, tauhid adalah masdar dari wahada. Isim masdar ya, teman-teman udah belajar bahasa Arab dengan Syekh Muhammad ya. Wahada yuwahidu tauhidan. Ya, wahada yuwahidu tauhidan. Ya. Masdar dari wahada, madinya wahada, yuwahidu mudhari' tauhidan, yaitu masdar. Yang artinya secara bahasa adalah mengesakan. Makna tauhid secara bahasa artinya adalah mengesakan. Yaitu menjadikannya satu. Dan istilah tauhid disebutkan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
ada dalam hadis Nabi ya, di antaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muaz bin Jabal, tak kala Nabi mengutusnya ya ke negeri Yaman untuk menjadi qadhi ya, untuk menjadi hakim di sana ya. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaka satati qauman ahla kitabin ya, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum ahlul kitab. Dari Yaman banyak ahlul kitab ya, tapi dipilihlah Muaz karena Nabi tahu Muaz adalah orang yang berilmu ya. فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ya. Kata Nabi SAW, innaka sata'ti qauman ahla kitabin فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka jika engkau mendatangi mereka, fa idza ji'tahum fad'uhum, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Itu dia. Itu message yang pertama sekali. Ya, itu message yang pertama sekali. Dalam sebuah riwayat yang lain, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Dalam riwayat yang lain ya, tadi fad'uhum ayyashhadu ya ila ayyashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dalam kesempatan yang lain Nabi mengatakan riwayat yang lain, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Maka jadikanlah dakwahmu yang pertama kali kepada mereka adalah beribadah kepada Allah. Jadi bukan belajar fikih dulu teman-teman, bukan belajar ilmu sirah dulu, bukan belajar ilmu tafsir dulu, bukan belajar ilmu hadis dulu, bukan belajar ilmu bahasa Arab dulu dan lain-lain. Yang pertama sekali itu sembah Allah. Ini dulu, tauhid dulu. Dalam sebuah riwayat yang lain, faliyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuwahhidullah. Maka jadikanlah dakwahmu yang pertama kali kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Dalam riwayat yang lain, faliyakun awwala ma tad'uhum ilaihi tauhidullah. Maka jadikanlah dakwahmu yang pertama kali kepada mereka adalah untuk mentauhidkan Allah. Ini ada dalam hadis riwayat Darul Qutni dalam sunatnya. Nah, jadi itu dia ya. Ketika Muaz diutus ke Yaman, Muaz bin Jabal ya, maka pertama kali dakwah tauhid itu dakwah tauhid itu menyembah Allah, enggak mengatakan khamar haram, zina haram, enggak ada itu, belum ada itu. Percaya kepada Allah, kalau dia udah percaya udah ya. Nah, makanya dakwah tauhid ini berat teman-teman. Banyak orang nggak suka ya. Karena memang kita menghilangkan kesyirikan itu berat, apalagi sesuatu yang sudah terpatri di hati-hati masyarakat dan telah diyakini telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, maka itu mereka anggap itu sebuah kenistaan ya, atau harus dilakukan itu. Padahal sama sekali tidak ada dalilnya. Oke, saya ada sedikit lagi ya. Nanti insya Allah hari Selasa depan kita tentang pembagian tauhid ya. Hari ini tentang makna tauhid saja. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya teman-teman kalau ada yang penting dicatat ya. Anna rajulan lam ya'mal minal khairi syai'an qattu illa tauhid. Ya, dalam hadis ya. Falamma hadrathul maut. Ini ada hadis ya. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang tidak mengamalkan kebaikan sama sekali kecuali tauhid. Dia nggak punya itu ibadah sholat malam, sholat wajib lah. Ya. Ini hadis Nabi ya. Minal khairi syai'an qat, nggak ada dia satupun illa tauhid, kecuali tauhid. Falamma hadarathul wafa, maka tak kala ia akan meninggal dunia, qala li ahlihi, ia pun berkata kepada keluarganya, idza ana mitu fakhuduni wahruquni hatta tad'uni humamatan thumma hanuni thumma duruni fil bahri fi yaumin rahin. Ya, apa artinya?
Jika aku wafat, karena dia nggak ada amalan sama sekali kecuali tauhid, kecuali dia yakin Allah itu yang berhak disembah, Allah itu tiada Tuhan selain Allah, dia takut kepada Allah, maka tak kala dia meninggal, dia beri pesan kepada keluarganya, jika aku wafat, maka ambillah jasadku lalu bakarlah hingga aku menjadi hangus. Ya. Fakhuduni wa ahrukuni. Ya, sampai dia hangus. Ya, lalu girislah aku sampai menjadi debu. Udah hangus, girislah aku sampai jadi debu. Ya. Sumadruni fil bahr. Kemudian tebarkanlah aku di laut di hari yang bertiup angin kencang. Yaumin riyah. Ya, jadi subhanallah. Sama kayak orang India ya, teman-teman. Dia pikir dia lakukan itu dia bisa berlepas diri, Allah nggak tahu, nggak bisa bangkitkan dia, Allah nggak percaya. Itu alam ruh, kita nggak tahu, teman-teman. Makanya ada sekarang ini lagi viral film-film di Netflix ya, layar lebar, di antara film siksa kubur ya, atau siksa neraka gitu kan. Itu kan alam ruh, kita nggak tahu, teman-teman, nggak bisa dilihat ada kesalahan di film itu. Di dunia kita melihatnya lagi disiksa itu. Ya itu salah, itu nggak benar ya. Karena kita nggak bisa melihat, yang tahu manusia itu diazab hanyalah hewan-hewan. Ya, hewan-hewan dengar itu dipukul, ditombak. Jadi alam kubur itu alam ruh, kita nggak tahu, teman-teman. Dia adalah transitnya sebelum ke surga dan neraka. Dan mereka orang-orang dalam kubur itu diazab, jadi nggak perlu takut kita ke kuburan. Kuburan kita anggap angker lah, padahal mereka lagi diazab itu. Ya, kalau nggak lagi diazab, lagi tempatnya di surga. Yang menemaninya hanyalah amal. Duduk di atas kepalanya. Aku amalmu yang baik, aku amalmu yang buruk, berbau yang buruk. Ya, dan dia sudah melihat tempatnya di surga. Dia udah ngebayangin tempatnya, udah lihat bagaimana azab yang di neraka, yang surga udah melihat bagaimana surga. Maka yang orang di alam kubur yang tempatnya di surga, maka dia apa namanya, pengen cepat-cepat hari kiamat, akhimis sa'ah. Kalau orang yang dalam tempatnya di neraka, ya, yang dia di alam kubur, dia berdoa, ya Allah la taqim sa'ah, ya Allah janganlah cepat hari kiamat, karena dia takut dengan siksaan itu. Jadi ruh, teman-teman, jasad kita udah mati. Jadi mau kita dimakan binatang buas lah, mau dibakar lah jasad kita, seperti orang-orang, sebagian orang-orang di Sumatera Utara saya dengar seperti itu ya. Orang-orang India tentu mereka membakar debu-debu. Nah ini jadi debu coba, udah nggak ada lagi kan. Dilempar lagi, disuruh lempar di angin yang kencang di dalam laut. Bagaimana itu biar Allah nggak menentukan? Mereka pun melakukannya. Nah, fafa'alu bihi dzalik. Maka keluarganya melakukan. Qala fa idza huwa fi qabdatillah faqala Allah azza wa jalla lahu. Maka tiba-tiba ia berada pada genggaman Allah, maka Allah berkata kepadanya. Ya, dia berada dalam genggaman Allah, kata, "Mah malaka ala ma sana'ta." Apa yang membawamu, mendorongmu melakukan ini? Dia mengatakan, qala makhafatuk. Dia mengatakan karena takut kepadamu ya Allah. Maka Allah pun berkata, qala faghafarallahu lahu. Maka Allah pun mengampuninya. Lihat nih ya, bagaimana tauhid, teman-teman. Dia yakin tuh. Ini kita nggak yakin ibadah. Kita Islam dari moyang-moyang kita, tapi ibadah nggak yakin. Ya, nggak yakin. Masih kita nggak percaya, apalagi ada ateis hari ini nggak percaya. Padahal nenek moyang semua Islam, dia udah nggak jadi nggak percaya lagi kepada Tuhan. Ya, kayak terlalu panjang ilmu tanpa ada dalil, udah jadi ateis dia. Ya. Dalam hadis yang lain, Annal Asa bin Wa'il nadara fil jahiliyah ayyan harami'ata badana. Ya, bahwasanya Al-As bin Wa'il, ya, dalam hadis yang lain, pada jahiliyah Al-As bin Wa'il di zaman jahiliyah bernazar untuk menyembelih 100 onta. Wa anna Hisham bin Asi nahara hissatahu khamsina badana. Dan putranya Hisham bin As menyembelih bagiannya 50 onta. Wa anna Amran sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Dan Amr bin As ya, radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang itu ya.
yaitu apakah ia boleh menyembelih sisanya 50 ekor unta yang lain? Maka Nabi berkata, ya, amma abuka falau kana aqarra bitauhid fasumta wa tasaddaqta anhu nafa'ahu dzalik. Kata beliau, kata Nabi SAW, adapun ayahmu yaitu Al-As bin Wa'il, kalau seandainya ia berikrar dengan tauhid, lalu engkau berpuasa dan bersedekah atas namanya, maka akan bermanfaat baginya. Artinya kalau dia Islam, mau dia 100 ekor unta, maka dia akan bermanfaat. Kalau dia tidak Islam, maka tidak bermanfaat baginya. Kalau dia tidak Islam, maka tidak bermanfaat baginya. Ya, dia tidak Islam, tidak bermanfaat baginya. Ya, mau dia korbankan 1000 ekor unta, ini udah dekat hari raya Idul Adha, teman-teman. Dia kurban 1000 ekor unta, ya, untuk orang kafir, ya. Dia belum Muslim, ya, maka tidak bermanfaat baginya, sama sekali. Nah, oleh karenanya tauhid inilah yang membedakan antara surga dan neraka, gitu. Ya, tauhid inilah yang membedakan antara surga dan neraka. Mau sebaik apapun kita tahu, misalkan Bill Gates dan Melinda, ya, itu kan dia sudah apa namanya membuat foundation, ya, bukan foundation, apa kayak iya foundation, ya, atau yayasan lah, bagaimana dia menolong orang-orang di perusahaan Microsoft, orang kaya di dunia, ya, menolong banyak orang, tapi tidak bermanfaat amalannya. Tapi kalau dia masuk Islam, maka semua kebaikan yang pernah dia lakukan selama di dunia, maka itu kembali kepada dia. Makanya Nabi mengatakan khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Sebaik-baik kalian di jahiliyah, maka sebaik-baik kalian ketika masuk Islam. Ya, semua amalan yang dia lakukan sebelum jahiliyah, maka kalau dia masuk Islam, maka semuanya diterima jadi amal soleh yang luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau dia masih dalam kekufuran, maka sia-sia apa yang dia lakukan. Demikian juga para sahabat juga menggunakan istilah tauhid sebagaimana datang dalam sebagian hadis di antaranya. Jabir bin Abdullah berkata, "Fa'ahalla bit-tauhid, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak." Maka Nabi pun bertalbiyah dengan tauhid, labbaik Allahumma labbaik. Ya, istilah tauhid bukanlah istilah yang baru. Oleh karenanya para ulama menulis buku-buku yang berjudul tentang kitab tauhid, seperti Tauhid karya Ibnu Khuzaimah, ya, kemudian At-Tauhid karya Ibnu Mandah. Al-Imam Bukhari membawakan hadis-hadis Muaz bin Jabal di atas dalam sahihnya dalam kitab tauhid, dalam bab, ya, ma jaa fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa taala. Itu hadis-hadis tentang Nabi menyeru umatnya kepada bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Baik, cukup ini pengajian kita hari ini tentang bagaimana urgensinya, ya, kita masih mukaddimah bagaimana urgensinya seorang mempelajari ilmu tauhid, ya. Bagaimana tadi seseorang, ya, yang Nabi beritakan dalam hadisnya, dia meninggal, dia tidak membawa amal kebaikan seberat zarrah pun, tidak ada kebaikan sama sekali, ya. Bahkan dia punya tauhid, maka kemudian Allah pun mengampuni dosanya. Jadi luar biasa, teman-teman. Ya, alhamdulillah khair ya Rajab. Baik, ini saja, ya. Insyaallah pengajian kita, kajian tauhid hari ini, insyaallah kita sambung Selasa depan. Besok insyaallah kita sambung dengan pengajian sirah nabawiyah. Kitab Al-Arjuza Al-Mi'iyah li dzikriha li asyrafil bariyah karya Ibnu Az Al-Hanafi, ya, Abil Ais Al-Hanafi. Baik, terima kasih. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fi dinina wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'al jami'a a'malina salihah wa liwajhika khalisah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Afwan. Izin, ya.